Ini ceritanya tentang seorang gadis ya, namanya Irma. Irma ini orang desa, dia hidup cuman bertiga sama ibu bapaknya. Jadi dia ini anak perempuan tunggal, gak punya saudara lagi gitu kan. Nah memang kehidupan orang tua Irma ini bisa disebut agak kurang beruntung lah dari segi ekonomi. Ibu bapaknya kerjanya sebagai seorang petani, ya walaupun punya sawah sendiri, punya kebun sendiri, tapi luasnya gak seberapa lah. Cuman cukup istilahnya buat menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun cuman buat makan doang istilahnya gitu. Soalnya yang namanya kerja di sawah, garap sawah sama kebun, hasilnya nggak seberapa, panennya juga nggak tiap hari kan. Jadi dapat uangnya kalau waktu panen doang. Buat modal pun uangnya hasil pinjam. Jadi tiap kali panen pasti uang hasil panennya tuh dipakai untuk modal dulu gitu. Dan dari hasil panennya itu cuman cukup untuk menutupi kebutuhan hidup doang, cuman untuk menyambung nyawa lah istilahnya tuh. Irma sekolah cuman sampai SMP karena ada keterbatasan biaya dari orang tuanya. Keluar SMP, Irma kerjanya cuman bantu-bantu ibunya di rumah. Dia nggak bekerja karena memang umur juga masih kecil. Nah semakin Irma beranjak dewasa, terus lihat teman-temannya istilahnya tuh punya barang-barang mewah lah menurut pandangan dia, seperti HP atau pakaian-pakaian bagus gitu kan. Irma pun ada rasa iri lah sama teman-temannya gitu. Ingin hidup seperti teman-temannya, ingin punya barang-barang seperti teman-temannya. Tapi mau ke siapa mintanya? Karena Irma sadar lah keadaan orang tuanya memang benar-benar tidak ada untuk mencukupi atau memberikan apa yang Irma inginkan. Nah, akhirnya pas Irma usia 17 tahun, Irma ini nekat lah ke bapaknya ini minta izin mau bekerja. Nah dia dapat informasi dari salah satu temennya bahwa di tempat temennya bekerja itu butuh satu orang lagi. Kerjanya sebagai pembantu rumah tangga di salah satu kota besar, Irma ini. Nah Irma pun daripada diam terus di rumah, terus kebutuhan segala macam tidak bisa dicukupi sama orang tuanya, Irma nekat dia minta izin ke orang tuanya buat ikut bekerja sama temennya di salah satu kota besar lah. Nah orang tuanya pun ya mau melarang, nggak ada buat ngelarangnya. Karena apa? Kalau misalnya ngelarang keinginan Irma, berarti ibu bapaknya mesti bisa mencukupi apa yang jadi kebutuhan Irma. Dan orang tuanya sadar nggak bisa dia mencukupi apa yang Irma inginkan, memberikan apa yang Irma inginkan. Akhirnya orang tuanya ini memberikan izin ke Irma buat bekerja. Ya walaupun ada rasa khawatir lah, namanya juga orang tua kan. Nah satu waktu setelah dapat izin dari orang tuanya, Irma dijemput sama temennya, namanya Tuti. Temennya ini temen zaman dia SMP dulu, masih satu desa sama si Irma. Dan memang kehidupan Tuti pun ya memang gak jauh beda lah sama Irma. Tapi dari hasil kerja Tuti itulah orang tuanya bisa bertahap bangun rumah yang tadinya rumah panggung bisa permanen gitu kan. Dan Irma juga ingin kayak Tuti. Makanya pas dapat tawaran dari Tuti, Irma mengiyakan aja ikut dia ke kota besar gitu kan. Sama-sama bekerja, toh kerjanya juga masih satu majikan gitu kan, ada temennya di sana. Nah singkat ceritanya dijemputlah si Irma ini sama si Tuti. Dijemput sama si Tuti buat berangkat langsung ke kota besar, bekerja di sana bareng dia gitu kan. Nah sampai di lokasi kerja, istilahnya Irma ini di training lah sama si Tuti gitu kan. Soalnya beda lah kerjaan rumah tangga di kampung sama kerjaan rumah tangga di kota kan. Apalagi yang namanya di kampung kan istilahnya mandi juga di luar gitu kan, pakai air sumur nimba gitu. Kalau di kota kan enggak, pakai shower segala macam gitu kan. Dan memang Irma agak asing dengan peralatan rumah tangga seperti itu. Belum pernah lihat, cuman denger doang gitu kan. Kebayang kan, belum pernah lihat, belum pernah dengar yang namanya shower, berarti tinggalnya daerah mana gitu. Nah inilah si Irma. Irma di training sama si Tuti, bagaimana cara bekerja yang baik, segala macam dijelasin sama Tuti. Nah si Irma ini memang menggantikan posisinya Tuti, karena awalnya Tuti ini bagian ngurus-ngurus di rumah lah. Nah karena si majikannya ini punya bayi, akhirnya Tuti yang ngurus bayinya, si Irma lah yang gantiin Tuti buat nerusin kerjaan Tuti yang biasa gitu kan. Makanya di training dulu sama si Tuti. Nah sebulan 2 bulan gak ada permasalahan di tempat kerja tuh, lancar-lancar aja, gaji lancar, semua lancar. Nah mulai timbul permasalahan di kerjaan Irma ini.
apa? Majikannya. Kalau Tuti mah udah menikah, Irma masih perawan, dia belum menikah. Dan memang dari segi perawakan tubuh, dari wajah, Irma bisa dibilang cukup cantik lah orangnya. Dan si majikan laki-lakinya ini jadi agak terpikat dengan kepolosan si Irma, terpikat dengan senyum manisnya si Irma, terpikat dengan keindahan tubuhnya si Irma, majikan lakinya ini. Nah, awal konflik di situ, awal permasalahan di kerjaan tuh. Jadi ada perhatian lebih lah dari majikan yang laki-laki ke si Irma. Ada perhatian lebih, dari mulai ngasih uang saku, terus istilahnya tuh yang tadinya biasanya kalau berangkat kerja kan si istrinya ibu majikannya juga kan kerja sama orang-orang karir lah gitu kan, wanita karir juga si ibu majikannya ini, sama-sama kerja, cuman beda perusahaan sama si bapaknya. Nah, kalau si majikan lakinya ini lagi keluar berangkat kerja, itu kan biasanya berangkat pagi pulang sore. Nah, mungkin semenjak si majikannya ini ada rasa suka ke si Irma, jadi dia ini sering pulang. Kadang lagi kerja pun si majikannya ini mendadak pulang dulu, cuman untuk menemui si Irma. Kalau nggak gitu suka telepon, kerjaan di rumah gimana, ada masalah apa enggak gitu kan. Jadi perhatiannya benar-benar berlebihan lah. Udah bukan perhatian dari majikan ke anak buah, bukan. Ini udah perhatian dari seorang laki-laki yang menyayangi seorang perempuan. Ini yang terjadi sama si Irma sama majikan lakinya. Dan itu pun menimbulkan rasa cemburu si Tuti. Karena apa? Gaji sama, kerja lebih duluan si Tuti, tapi uang makan, uang jajan itu gedean si Irma. Ya karena apa? Memang Irma disukai sama majikannya, dalam artian lain gitu, disukai di sini. Nah, si Tuti ini ada rasa cemburu dia. Sampai satu waktu si Tuti ini mergokin si Irma lagi berduaan siang hari gitu, tengah hari sama majikan lakinya itu di taman belakang rumah. Nah, jadi si Tuti dia istilahnya mau bikin susu buat anak majikannya karena rewel nangis terus gitu kan. Tuti bikin susu, pas ke dapur itu dari dapur langsung ke taman belakang kelihatan dari jendela. Nah, kelihatan sama si Tuti, si Irma ini lagi duduk berduaan di kursi taman sama majikan lakinya. Nah, curiga Tuti. Pertama karena udah ada rasa cemburu, iri hati sama si Irma. Yang kedua, lihat majikan seperti itu sama si Irma, makin panas dia. Curiga dia. Akhirnya Tuti ini laporan ke si ibu majikannya bahwa si suaminya ada main sama si Irma. Awalnya ibu majikannya gak percaya, tapi sama Tuti di video, direkam. Waktu padahal Irma ini nggak tahu lagi ngobrol, nggak tahu apa gitu kan. Cuma karena posisinya sangat berdekatan, dianggap si Tuti bahwa mereka lagi pacaran. Dan setelah dikirimkan si videonya, si ibu majikannya langsung percaya. Si suaminya yang biasanya berangkat pagi pulang sore, itu kadang dapat laporan dari si Tuti bahwa siang hari, tengah hari pun suka pulang. Sangat-sangat di luar kebiasaan. Lebih yakin lagi pas dikirimin video sama si Tuti. Marahlah ibu majikannya ini. Sampai apa? Sore harinya si ibu majikannya pulang dari kantor, si Irma dipanggil, ditanya, bener enggak Irma, kamu ini ada hubungan sama suami saya? Nah, memang kebetulan suaminya ini lagi keluar ke tempat kerja lagi gitu kan. Ya Irma karena memang gak merasa punya hubungan sama majikannya yang laki-laki, dia gak ngaku. Nah, ini dilihatin lah video dari si Tuti sama ibu majikan ini. Ini buktinya kamu lagi berduaan sama suami saya. Bukannya itu lagi pacaran kamu? Enggak bos, enggak pacaran. Tadi itu saya lagi beresin di taman, lagi nyapu-nyapu. Bapak pulang nanyain, ada kendala kerjaan apa enggak? Cuman itu doang bu. Masa nanyain masalah kerjaan sampai kayak gitu? Ini kamu pasti main di belakang ibu. Kamu selingkuh sama suami ibu ya? Kata ibu majikannya ini. Tapi Irma karena memang gak merasa, dia gak ngaku terus. Akhirnya pemarah ibu majikannya. Ya sudah, mulai saat ini kamu keluar dari rumah saya. Saya pecat kamu, kata ibu majikannya ini. Irma cuma bisa menangis. Apa salahnya dia gitu kan? Saya gak punya salah, bu, kenapa saya dipecat? Gak punya salah. Buktinya kamu udah berani kamu main sama suami saya. Sekarang baru pacaran kayak gitu, nanti bisa lebih-lebih. Saya nggak mau tahu, hari ini juga kamu beresin baju kamu keluar dari rumah saya.
Dan ini uang gaji kamu. Sambil dilempar, uang di dalam amplop dilempar kamu kasih Irma. Irma benar-benar sedih, kaget, sedih, takut juga. Itu baru 4 bulan dia kerja di sana, dapat masalah seperti itu. Ya Irma mau gimana lagi? Mau minta tolong ke siapa? Tuti yang merupakan teman baiknya dulu di SMP, malah kayak gitu. Sampai pas dia lagi beres-beres di kamar, itu kan beres-beres baju, lipat baju, semua macam dimasukin ke tas. Itu si Tuti nyamperin sambil gendong anak majikannya. Makanya kamu ini jadi cewek, kamu gatel amat sih. Godain suami orang, apalagi suami majikan. Gak mikir kamu tuh di sini udah dikasih kerjaan enak, Mak. Dari dulu saya nggak pernah main kayak gitu. Gak pernah saya selingkuh sama si bos. Gak pernah saya selingkuh sama majikan. Ini juga kamu gara-gara emang salah saya apa sama kamu tuh? Kok tega kamu sama saya kayak gitu? Saya nggak benci nggak apa sama kamu, Mak. Cuma saya nggak mau aja majikan saya sampai ada masalah gara-gara kamu. Soalnya kan saya yang bawa kamu kerja di sini. Padahal di hati lain. Udah jelas memang si Tuti ini cemburu lah sama si Irma dari masalah penghasilan gitu kan. Tuti pengennya dia yang kayak Irma, dikasih uang lebih segala macam itu dari suaminya. Memang suaminya majikannya ini ganteng lah orangnya gitu kan, udah kaya raya, ganteng juga gitu. Tuti pun ada rasa cemburu gitu. Kenapa enggak dia yang dari dulu kerja di sana digituin sama majikan? Kok malah si Irma orang baru gitu kan? Ada Irma pun cuman pasrah aja lah dia. Beres-beres hari itu juga dia pergi dari rumah itu. Pergi dari rumah itu dia cuma bawa uang 2 juta rupiah waktu itu. Sampai di rumah bapaknya lagi sakit. Katanya udah 1 minggu bapaknya ini sakit, gak bisa kemana-mana. Semakin sedih lah Irma. Sudah dipecat dari kerjaan, dipitnah selingkuh sama majikan, datang ke rumah bapaknya sakit. Dan sakitnya lumayan parah, butuh biaya besar. Sedangkan Irma, uang gajian tiap bulan itu dikirim ke orang tuanya. Gak nabung dia. Dan sekarang pulang ke rumah bawa uang 2 juta, lihat bapaknya lagi sakit kayak gitu. Gimana gak sedih? Karena gak ada anak yang lain yang bisa diandalkan, cuma Irma doang anaknya kan, dia anak tunggal. Keluarga yang lain gak ada. Mereka hidup jauh dari keluarga. Orang tua si Irma ini. Akhirnya Irma nekat lah bawa bapaknya ke dokter. Sampai di dokter, ternyata bapaknya mesti dirawat inap. Yang namanya rawat inap di rumah sakit itu biaya bukan kecil. Bapaknya ini kena penyakit paru-paru. Dan memang sudah sangat-sangat akut. Sampai sudah pernah batuk darah bapaknya ini. Dan itu sudah bertahun-tahun memang bapaknya ini punya penyakit paru-paru. Akhirnya karena rasa sayangnya Irma sama bapaknya, dibawalah bapaknya ini ke rumah sakit, dirujuk di rumah sakit, dirawat di sana. Uang 2 juta habis 3 hari cuma untuk biaya. Kesana kemari, antar jemput. Buat bekal juga yang nunggu di rumah sakit ibunya. Uang udah habis, Irma bingung mau bayar pakai apa. Sedangkan bapaknya dirawat di rumah sakit tuh nggak tahu kapan bisa keluarnya. Otomatis biaya terus bertambah. Belum lagi buat kebutuhan makan segala macam gitu kan. Nyari dari mana? Akhirnya Irma pinjam sana sini ke tetangga. Tetangga juga banyak yang kasihan lah lihat nasibnya keluarga Irma. Akhirnya hutang bertumpuk. Semakin lama semakin banyak. 1 bulan lebih bapaknya dirawat di rumah sakit. Tagihan membengkak. Karena biaya rawat inap di rumah sakit bukan biaya kecil. Irma udah benar-benar pusing lah mesti kemana cari uang. Cari kerja ke sana sini gak dapat kerjaan dia. Satu waktu Irma ini main lah sambil nyari kerjaan gitu kan ke kota terdekat. Memang agak jauh lah dari kampungnya gitu kan, dari tempat tinggalnya perjalanan sekitar sejam lah dia. Dia pagi-pagi berangkat naik kendaraan umum. Maksudnya apa? Mau ngelamar kerja. Dengan pengalaman dia sebagai pembantu rumah tangga. Dia nyari-nyari ke sana ke sini, nyari-nyari lowongan kerja ke pabrik kemana-mana, nggak ada yang nerima karena apa? Pendidikan yang minim, nggak ada yang mau nerima dia kerja. Apalagi memang situasinya agak susah lah waktu itu cari kerjaan. Kemana-mana dia nggak dapat kerjaan sama sekali si Irma ini. Nah sampai dia kemalaman karena jalan kaki kemana-mana nyari kerjaan dia nggak dapat, dia kemalaman di jalan. Nah lewatlah dia ke salah satu kafe. Nah di depan kafe ini istilahnya banyak yang namanya kupu-kupu malam lah di depan kafe ini. Jadi banyak cewek-cewek dengan dandanan yang sangat-sangat wah gitu kan, dengan dandanan yang sangat benar-benar
seksi lah gitu kan di pandangan Irma tuh. Irma paham ini bukan wanita baik-baik gitu kan. Jadi memang di kafe itu banyak kupu-kupu malam yang standby di sana nyari tamu pelanggan gitu kan. Nah Irma sambil jalan dia berhenti di dekat kafe itu, dia cuma liatin, bengong aja, liatin cewek-cewek itu yang lagi pada berkerumun gitu kan. Nah dia sambil melamun lah istilahnya, dia sambil melepas lelah juga. Dia duduk di bangku di dekat kafe gitu kan, di pojokan kafe. Pas dia lagi ngelamun gitu, dia dikagetkan dengan suara tepukan di pundak. Ternyata salah satu si kupu-kupu malam itu, si wanita yang di sana, PSK yang di sana, itu ada seorang yang nyamperin ke Irma. Karena mungkin kasihan lah lihat Irma lagi kebingungan, kayak yang lagi banyak pikiran gitu kan, karena dilihatnya Irma ini memang lagi ngelamun gitu. Nah dia ngenalin diri, namanya Susi. Ngenalin diri ke Irma. Kamu habis dari mana? Kok jam segini duduk di sini sendirian? Kayak yang kusut gitu mukanya. Nah ceritalah Irma. Jadi Irma pun nggak tahu kenapa pas ketemu sama Susi, ngobrol sama Susi itu, walaupun baru ketemu, tapi terasa sudah lama bertemu gitu kan, sudah lama kenal perasaannya tuh. Mendadak akrab aja gitu sama si Susi ini. Mendadak akrab. Irma pun ya tanpa pikir panjang dia menceritakan semua keluh kesahnya. Nyeritain bapaknya yang lagi di rumah sakit, yang lagi butuh biaya besar. Nyeritain dia seharian jalan kaki nyari kerjaan gak dapat. Akhirnya Susi ini sambil manggut-manggut gitu kan, terus senyum dia. Ya udah mak, daripada kamu susah nyari uang, daripada kamu bingung nyari uang buat pengobatan bapak kamu, mending kamu ikut sama saya. Ikut kemana mbak? Kata Irma ini. Ikut sama saya di sini. Saya pun dulu posisinya sama kayak kamu, kata si Susi ini. Gak jauh beda sama kamu. Saya pun dulu sama, susah, sangat-sangat susah. Kamu masih mending punya rumah, saya nggak punya rumah. Orang tua semuanya pada sakit, untuk makan pun susah. Akhirnya saya jadi wanita malam. Saya sekarang rumah punya, kamu lihat perhiasan kan segala macam pakaian. Kamu bisa kayak saya. Tapi mbak, kan dosa mbak, takut saya. Udah, zaman sekarang gak usah mikirin dosa. Yang penting kita bisa makan, bisa happy-happy. Kebutuhan kita tercukupi. Apalagi kamu kan lagi butuh biaya buat orang tua kamu, buat bapak kamu. Mending kamu ikut aja sama saya. Oh ya, sekian lama dibujuk rayu sama Susi, akhirnya Irma mengiyakan. Karena apa? Di pikirannya dia udah buntu lah. Kesana kemarin nyari kerja gak dapet. Ikutlah akhirnya dia sama si Susi. Oke lah mbak, tapi kapan saya bisa mulainya gitu, kata si Irma ini. Nah, Susi nanya, maaf nih mbak ya, mbak mau nanya, kamu masih perawan gak? Nah si Susi Irma sambil malu-malu jawab dia, masih perawan mbak saya. Bagus dong kalau kamu masih perawan. Nah bagus kenapa mbak? Bisa laku mahal kamu. Banyak bos-bos yang mau beli keperawanan seorang wanita sampai puluhan juta. Jujur saya mbak, kalau kamu mau, kamu jual keperawanan kamu. Tuh kamu nanti jadi PSK juga kayak saya. Lah, tapi memang siapa yang mau beli mbak? Ada, tapi yang penting kamu beneran kan masih perawan, kata Susi ini. Beneran mbak, saya masih perawan. Ya sudah, kalau kamu mau, besok kamu dandan secantik mungkin, kamu temuin saya di sini. Jam berapa mbak? Temuin saya di sini jam 3 sore. Saya tunggu kamu di sini. Pokoknya kamu habis ngelayanin tamu, kamu jual keperawanan kamu, bahwa bapak kamu bisa keluar dari rumah sakit. Kamu pun bisa beli apapun yang kamu mau. Boleh mbak, gitu kata Irma. Senang Irma, karena di pikirannya bapaknya bisa sehat lagi, apa yang dia inginkan selama ini bisa dia capai gitu kan. Jadi si Irma pamitan sama si Susi ini. Setelah ada kesepakatan besok mau ketemu sama Susi di situ. Irma pulang ke rumah. Habis dari rumah dia langsung ke rumah sakit. Ditanyakan sama ibunya pas di rumah sakit itu, gimana mak, kamu udah dapat kerjaan? Udah mah, alhamdulillah. Irma kerja di kota. Di kota mana mak? Dekat koma, nggak jauh. Itu di kota sebelah. Ya syukurlah. Emang kamu kerja apa di sana? Di kafe mah. Di kafe? Emang jadi apa di kafe? Ya cuman layanin tamu doang mah. Nganter-nganterin makanan, kata si Irma ini. Ya sudah, yang penting kamu dapat kerjaan aja. Syukur-syukur nanti bisa bantu buat biaya bapak kamu, kata ibunya itu. Iya mah, doanya aja gitu kan. Berbohong si Irma. Ya mana mungkin juga kan Irma terus terang bahwa dia jadi PSK ke ibunya. Nah, singkat cerita, besoknya
Janjian kan si Irma sama si Susi itu si Susi ini di situ. Irma datang ke sana, Susi memang udah standby di sana nungguin Irma. Irma berdandan dengan secantik mungkin dengan standarnya dia, dengan kemampuan dia kan, make up seadanya. Tapi alis nggak pakai areng nggak gitu kan. Datang ke sana sama si Susi bilang, kamu ini saya suruh dandan cantik kok dandannya kayak gini, kata si Susi ini. Ya habis mbak, saya mesti dandan gimana, orang saya bisanya gini, punyanya juga cuman ini doang gitu kan, bedak sama lipan doang gitu. Udah nggak masalah, ikut saya ke salon sekarang. Mau dibawa ke salon sama si Susi ini, dibawa ke salon, dipermak lah semua gitu kan, dimodalin sama Susi. Itu katanya Susi ngemodalin Irma sampai habis 2,5 juta waktu itu, buat krimbat segala macam lah. Nggak paham saya di salon ngapain aja gitu kan. Cuman katanya baju pun dibelikan sama si Susi, baju yang seksi tentunya kan, yang ngumbar-ngumbar orat gitu kan. Nah setelah didandanin sama si Susi, dimodalin lah intinya, diajak sama si Susi ke salah satu hotel di sana. Dan ternyata si bayarnya, si calon pembelinya gitu kan, memang udah standby di sana nunggu di hotel. Ya Irma pun dengan malu-malu, ya karena pertama kali lah, tapi demi uang, demi bapaknya, demi mencukupi kebutuhan dan keinginan, akhirnya Irma ya ngelayar aja, ikut dia. Singkat cerita, terjadilah gitu kan. Dibayar berapa? Dia dibayar 60 juta Irma ini, cash 60 juta. Senang bukan main, sampai gemeter dia pegang uang tuh. Baru pertama kali seumur hidup dia pegang uang sebanyak itu. Baru pertama kali selama dia hidup pegang uang, jangankan pegang, lihat pun dia belum pernah lihat uang sebanyak itu. Dan si Susi itu dapat jatah juga dari orang yang beli si Irma itu. Dia dikasih jatah 5 juta. Lumayan kan, nganterin doang jadi calo 5 juta. Nah akhirnya si Irma ini setelah dapat bayaran uang 60 juta itu, dia diantar sama Susi, dianterin pulang. Dan dinasihatin selama di jalan ini sama Susi, Ma, pokoknya mulai sekarang kamu udah gabung aja sama saya. Itu kan tuh, kamu tahu sendiri, dapat seumur-umur kamu baru kan pegang uang segitu. Iya Mbak, saya baru sekarang ini pegang uang sebanyak ini. Pokoknya kamu ikut aja sama saya. Itu dipakai biaya untuk berobat bapaknya, sampai bapaknya keluar dari rumah sakit habis 25 juta. Sampai sembuh gitu kan. Dan memang bapaknya sembuh, kalau sembuh total sih enggak, cuman lebih mending lah gitu kan, bisa aktivitas lagi seperti biasa bapaknya ini. Dan sisa dari uang itu Irma gunakan buat apa? Mencukupi kebutuhan hidup, sambil rehab-rehab rumah lah, karena rumahnya rumah panggung. Nah dari mulai detik itulah Irma jadi PSK bareng sama Susi di KP itu. 1 tahun Irma jadi PSK. Selama 1 tahun itu awalnya dia adalah pelanggan tuh 1, 2, kadang 3 orang semalam tuh. Paling sepi 2 orang, kadang sampai 4 orang yang minta pelayanan si Irma. Nah semakin lama karena mungkin memang daya tariknya sudah mulai berkurang, pelanggan juga mungkin udah mulai pada bosan, sampai Irma gak pernah dapat 1 orang pelanggan pun. Beda sama Susi, walaupun sudah bertahun-tahun dia jadi PSK, tapi tiap hari pelanggan ada. Sampai ada yang langganan lah sama si Susi ini. Irma kan nanya tips lah ke Susi ini, Mbak Sus kok bisa kayak gitu sih? Kayak gitu gimana Mbak maksudnya? Iya kan Mbak Sus mah tiap hari ada aja pelanggan, ada aja yang nyariin. Kadang-kadang pelanggan sampai nungguin Mbak kelar dulu layanin tamu. Rahasianya apa sih Mbak? Bagi-bagi dong Mbak, kata si Irma ini dengan nada centilnya gitu kan. Mau kamu kayak Mbak? Ya mau lah Mbak, siapa yang gak mau sih? Memang si Susi ini salah satu PSK senior lah di sana gitu kan. Kalau kamu mau, Mbak kasih rahasianya. Apa Mbak rahasianya? Susuk katanya. Hah? Susuk? Susuk apa Mbak? Ya banyak, tergantung kemampuan kamu. Kalau Mbak pakainya susuk intan. Pasang di mana Mbak? Ada lah. Kamu mau nggak? Kalau mau Mbak antar ke sana, boleh lah Mbak. Emang biayanya berapa Mbak? Ya sekitar 10 juta lah untuk pasang susuk. Dan nanti kita setahun sekali mesti diasah susuknya. Maksud diasah ya diisi lagi lah powernya, kata si Susi ini. Boleh lah Mbak. Kapan Mbak bisa antar saya ke sana? Udah besok lah bareng Mbak ke sana. Mbak juga sekalian mau ngasah susuk gitu kan, kata si Susi ini. Wah, setelah dapat informasi seperti itu senang bukan main Irma. Ikutlah dia pasang susuk ke salah satu dukun yang memang si dukun ini terkenal lah di daerah tempatnya tinggal tuh, memang terkenal sering pasang susuk kayak gitu. Khusus pasang susuk. Laki-laki dukunnya ini.
Umurnya sekitaran 45 tahunan lah waktu itu gitu kan kata Irma. Sekarang sih katanya udah meninggal dukunnya tuh. Sekitar umur 45 tahunan lah si dukunnya ini. Laki-laki. Dan si laki-laki si dukun ini katanya memang gak punya istri. Jadi untuk menjaga kesaktiannya si dukun ini gak boleh menikah. Kalau berhubungan badan boleh, tapi gak boleh nikah, gak boleh punya istri. Nah singkat cerita sampailah si Irma sama si Susi ke rumah dukun itu. Dikenalkan Irma sama si dukunnya. Mbah, ini teman saya, si Irma mau pasang susuk mbah. Boleh, mau pasang susuk apa? Mau emas? Mau intan? Apa mau susuk apa? Yang paling bagus aja mbah lah, di mbah adanya susuk apa? Kata si Irma ini. Yang paling bagus ya paling yang kayak dipakai sama si Susi itu. Itu susuk intan. Maharnya 10 juta. Berani gak kamu bayar segitu? Boleh lah mbah, tapi yang penting saya bisa kasih mbak Susi aja tuh. Tiap malam ada aja lah pelanggannya gitu kan. Boleh, tapi tunggu dulu. Sekarang saya mau ngasah dulu susuknya si Susi. Kamu tunggu aja dulu di sini, di ruang tamu. Kata si dukun itu kan. Boleh lah mbak, saya tungguin gitu. Nah setelah itu Susi dibawa ke dalam kamar. Ternyata apa? Yang namanya ngasah susuk itu bukan diasah kita kayak ngasah golok atau di transfer energi atau apa. Memang di transfer energi, cuman caranya yang nyeleneh. Caranya benar-benar nyeleneh. Jadi kata si dukunnya, untuk mengasah susuk itu lewat persetubuhan. Jadi energi pengasihannya si dukun itu yang dimasukkan ke susuk itu ditransfer ke pasien lewat air mani. Udah jelas kan? Anak buah iblis yang kayak gini. Antek-antek dajjal gitu kan. Ngasah susuk transfer energi itu lewat persetubuhan. Akhirnya terjadilah persetubuhan itu. Pas si Susi keluar dari ruang praktek si dukunnya kan gak langsung keluar, di dalam dulu. Susi keluar dari ruang praktek dukun, tapi Irma kagetnya tuh lihat Susi acak-acakan. Wajahnya acak-acakan, mukanya kusut gitu, bukan mukanya acak-acakan, rambutnya acak-acakan, mukanya kusut, pakaian pun dia keluar sambil bebenah pakaian gitu kan. Sampai kucel lah pakaiannya itu. Irma kan kaget, Mbak, memang diasahnya gimana mbak, kok sampai kucel kayak gitu? Baju tuh sampai kusut, muka kusut, rambut juga acak-acakan kayak gitu. Hush, diam kamu ah, nanti juga kamu tahu kok. Pokoknya kamu jangan banyak tanya, kamu ikutin apa yang diarahin sama si mbak. Ya deh mbak, yang penting saya bisa dipasang sekarang. Ya tenang aja, sekarang juga dipasang kok. Si mbak mah gak pernah gagal lah. Kamu tahu aja, tahu sendiri kan, lihat saya. Walaupun sekarang saya umur udah 40 tahun, tapi pelanggan tiap hari banyak kan. Apalagi kamu sekarang yang masih muda. Nah, tiba lagi dengan si Irma, dipanggil sama si dukunnya. Irma, masuk kamu ke sini, saya tunggu di dalam, katanya tuh. Nah, Irma dengan tergesa-gesa masuk dia ke kamar prakteknya si mbak itu. Masuk ke kamar, itu di kamar, itu tersedia kasur, ukuran king size lah. Memang ruang prakteknya itu gede. 2 kamar normal lah. Ada kasur king size yang ukuran gede gitu. Terus di samping kasurnya, di sebelah kanannya itu biasalah tempat praktek-praktek dukun kayak apalah gitu kan, Anda tahu sendiri. Nah si mbah itu dengan telanjang dada, cuma pakai kain kolor hitam, kain cingkrang gitu kan, celana cingkrang. Dia duduk bersila di depan perapian. Maksud perapian di sini bukan perapian buat ngangetin badan, tapi perapian buat ritual gitu kan. Sambil dengan mengepunya asap-asap kemenyan, dupa segala macam gitu kan. Dia manggil si Irma, sini dulu kamu, duduk di depan. Jadi duduk di depannya si dukun itu. Kamu sudah yakin mau pasang susuk? Yakin lah mbah, makanya saya datang ke sini tuh saya mau pasang susuk. Ya sudah, kalau kamu yakin, sekarang kamu ke kamar mandi dulu. Buka semua pakaian kamu mandi dulu di sana. Setelah mandi langsung balik lagi ke sini. Ya mbah, masuk kamar mandi sendiri, Irma mandi dulu dia di sana. Bukan mandi macam-macam, cuma suruh mandi doang gitu kan, mandi biasa. Habis mandi, dia pakai baju, dia nyamperin lagi ke si dukunnya. Udah mbah, gimana sekarang mbah? Sekarang kamu berbaring di sana, sambil nunjuk ke kasur itu kan. Berbaring kamu di sana. Nah, memang masang susuknya gimana mbah? Masang susuknya lewat ritual persetubuhan. Oh Irma kaget kan? Loh, kok masang susuk kayak gitu mbah? Kamu mau nggak? Buktinya kan tuh si Susi, kamu tahu sendiri, Susi pun sama ritualnya. Selama mbak menyetubuhi kamu, selama itulah energi pengasihan, energi pemikat mbak transfer ke tubuh kamu. Boleh lah mbak, gak apa-apa, toh udah biasa ini, kata si Irma, kebelemnya tuh. Akhirnya dia bersetubuh lah dengan si Irma. Setelah bersetubuh dengan si Irma,
susuknya langsung dipasang. Jadi katanya tuh intan kecil yang berbentuk intan, nggak tahu intan asli nggak tahu enggak gitu kan, cuman katanya ditempel, dia pasang di tengah di sini, itu satu, di atas alis masing-masing satu, di sini satu, di sini satu, maksudnya buat pandang, memikat dari pandangan. Terus di mulut dia pasang di sini satu dan di atas satu. Dan anehnya itu si intannya ditekan doang langsung cek menghilang seperti yang masuk, dan terasa memang pas masuknya agak perih sedikit katanya tuh. Cep gitu saktinya tuh kan, yang memang yang pasang susuk kayak gitu. Terus apa, di depan di alat vitalnya Irma pun pasang, dia pasang dua di alat vitalnya, dan di belakang di bokol masing-masing satu, kiri kanan, maksudnya mungkin biar kelihatan lebih seksi atau apa gitu kan. Dan di payudara juga dipasang masing-masing satu. Anda bayangkan, 1, 3 atas nomor 3, di sini 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 biji dia pasang susuk. Katanya itu satu susuknya kan 1 juta, yang satu bonus, karena biasanya orang-orang pasangnya cuma 10 katanya tuh, makanya tarif 10 juta. Tapi karena Irma ini pelanggan baru sama si dukunnya ini, dikasihlah bonus 1, jadi cuma tetap bayarnya cuma 10 juta, karena yang sisanya udah dibayar lewat persetubuhan gitu kan. Nah, setelah dia pasang susuk, diantar keluar kan sama si dukunnya ini. Nah, mulai sekarang kamu sama Susi setahun sekali datang lagi ke sini. Karena ini khasiat dari susu pengasihan ini cuma 1 tahun. Lebih dari 1 tahun energi pengasihannya nanti berkurang. Pokoknya tiap 1 tahun sekali kalian datang ke sini buat ngasah susuk lagi. Ya Mbah, makasih gitu kan, kata si Irma ini. Ini udah nggak ada ritual apa-apa lagi Mbah, nggak ada. Energi pengasihan udah saya transfer ke kamu tadi. Kamu buktikan aja sendiri nanti malam seperti apa reaksinya. Nah, singkat cerita, mereka pamitan dari rumah si dukun itu, balik lagi kan. Balik sampai ke lokasi, ke KP itu sekitar jam 7 Isya. Langsung lah praktek mereka. Dan memang yang tadinya sepi pelanggan si Irma, nggak ada satupun orang yang boro-boro booking dia, nggak pun nggak ada. Hari itu, malam itu, sampai banyak sekali laki-laki yang datang nyamperin ke si Irma. Irma pun agak kewalahan juga kan milih-milihnya. Akhirnya Irma nyaring lah, disaring pelanggan tuh, yang kelihatannya kaya, banyak duitnya, yang berani bayar mahal, baru dia layani. Itu sehari dia sampai layani 5 orang. Gak capek tuh layani 5 orang. Memang gak capek katanya tuh, karena apa? Dimana mereka melakukan persetubuhan paling lama 5 menit katanya tuh, kata Irma tuh. Itu salah satu efek dari susuk yang dipasang di alat vitalnya. Makanya Irma gak pernah ngerasa capek, walaupun misalnya 1 malam dia layanin 10 orang. Dan itu berlanjut tiap hari terus-terusan seperti itu. Sampai satu waktu Irma ini dia ketemu sama salah satu laki-laki. Memang dari perawakannya gak terlalu ganteng-ganteng amat lah, cuman apa, royal dia. Jadi tiap dia datang ke KP itu, dia booking Irma dan diajak mau tidur di mana, mau di hotel apa. Ya Irma dengan seenaknya dewek gitu kan, dia minta di hotel bintang 5, hotel paling bagus di kota itu. Dia iyakan, dan ngasih tipsnya pun benar-benar besar. Itu semalam dari laki-laki itu doang, itu dia sampai dikasih uang 50 juta. Bayangkan 1 malam 50 juta. Dan itu seminggu sekali laki-laki itu pasti datang, namanya Dian. Nah akhirnya setelah 4 kali dia booking si Irma, kebayang 4 kali 200 juta kan. Wah, gimana kayaknya tuh si Dian gitu, sampai sekali booking 50 juta. Akhirnya apa, si Dian ini bilang ke Irma satu waktu pas di booking sama Dian kan, Mak, emang kamu gak capek kerja kayak gini? Capek sih bang, ya habis mau gimana lagi. Irma mau kerja apaan kok gak kerja kayak gini, kata si Irma ini. Ya udah gini aja, kalau kamu mau, mending kamu jadi istri saya. Emang abang mau punya istri kayak saya? Saya ini udah kotor loh bang, udah banyak laki-laki yang nyicipin tubuh saya, udah banyak laki-laki yang menikmati tubuh saya. Emang abang gak malu punya istri pelacur, kata si Irma ini. Yang penting kamu mau aja saya nikahin, gak masalah kamu mau bekas pelacur, bekas apa kek. Yang penting kamu mau nikah sama saya. Abang ini ngomong bener apa bercanda sih? Baru ada nih laki-laki yang ngajakin saya nikah. Beneran mak, saya serius. Kalau kamu gak percaya, ayo hari ini juga saya datang ke rumah orang tua kamu.
yang benar bang gitu kan, kata si Irma ini. Karena memang Irma pun agak ada rasa suka lah. Karena apa, si Dian ini royal banget sama dia, apapun yang dia inginkan dia minta pasti dikasih. Apalagi dengar si Dian malah ngelamar dia, mengucapkan rasa cintanya, Irma lebih seneng kan. Apalagi pas Dian mau ikut ke dia, mau ikut ke rumah orang tuanya gitu kan, mau ngelamar si Irma. Jadi Irma mengiyakan, iyalah bang, kalau memang abang serius, ayo sekarang juga ikut Irma ke rumah. Oh, diantarlah si Irma ini sama si Dian ke rumah orang tuanya. Nah, singkat ceritanya si Irma ini dilamar lah sama si Dian gitu kan, sampai mereka menikah. Dan memang pasca menikah Irma itu berhenti, dia nggak kerja lagi di kafe jadi pelacur, enggak, berhenti si Irma ini. Dan si Dian pun benar-benar sangat mencintai si Irma, sangat nurut sama si Irma. Apapun yang Irma mau pasti dikasih. Irma pengen apa dikasih. Karena Dian ini salah satu pengusaha sukses lah di kota itu. Otomatis harkat derajat orang tua Irma pun ikut terangkat kan sama menantunya. Rumah direhab, dibagusin sampai rumah gedong lah, yang tadinya panggung sekarang itu rumahnya sampai 2 lantai katanya. Itu dari hasil sama si Dian, dari suaminya ya, dari suaminya itu. Tapi si Irma, karena memang pada dasarnya setiap orang yang pasang susuk itu pasti ada salah satu ciri yang nggak bisa dilepas. Apa? Birahi mereka. Birahi mereka pasti sangat di luar batas lah, di luar normal gitu, yang namanya orang pasang susuk. Dan si Irma pun kayak gitu, dia nggak pernah merasa puas berhubungan badan dengan si Dian. Orang biasa sehari sampai 10 orang, 5 orang kan. Sekarang cuma sama si Dian doang. Apalagi Dian pun karena lagi banyak kerjaan atau segala macam, dia kadang nggak sempat berhubungan badan dengan si Irma. Akhirnya apa? Selingkuh Irma. Dan saking kuatnya energi pengasihan dari susuk itu, walaupun si Dian tahu Irma ini selingkuh, tapi dia nggak pernah marah. Walaupun diselingkuhin sama istrinya, dia pen-pen aja. Dia ngasih kebebasan lah ke istrinya. Mau selingkuh kayak mau apa, kayak yang penting pulang ke rumah. Sampai kayak gitu loh. Saking kuatnya itu ilmu pengasihan, energi pengasihan susuk yang dipasang di si Irma. Sangat-sangat kuat. Nah, karena memang keasikan si Irma ini. Karena apa? Uang dari suami ngalir terus, jatah apapun yang dia minta ke suami pasti dikasih terus. Nafsu birahinya terpenuhi dengan cara dia selingkuh. Akhirnya dia kesenangan kan, selingkuh terus, gonta-ganti pasangan tiap hari, nggak cuma sama satu orang. Sampai satu waktu Irma ini ketemu sama orang peranakan lah, peranakan Arab sama Indo gitu kan maksudnya. Namanya ini Somad. Si Somad ini memang bisa disebut pengusaha lah. Cuman kalau sama si Dian kelasnya kalah jauh kelasnya sama si Dian ini. Tapi entah kenapa si Irma ini tiba-tiba seperti orang yang kena pelet lah, seperti orang yang kapeng-peongan kalau kata orang Sunda mah, kayak yang kapeng-peongan gitu kan, kabumbelngan katanya tuh. Ingat terus sama si Somad. Dia ketemu di salah satu supermarket waktu dia lagi belanja. Si Irma ini ketemu sama si Somad di situ dia. Waktu belanja, waktu ngantri di kasir ketemunya tuh. Dan entah kenapa, nggak tahu kenapa Irma ini pas bertatapan muka dengan si Somad itu tiba-tiba ada rasa cinta dari hatinya, ada rasa takjub, ada rasa takluk ngelihat si Somad. Somad pun tersenyum lihat Irma ini. Singkat ceritanya mereka berhubungan. Yang tadinya Irma biasanya morotin, sekarang terbalik. Jadi Irma yang diporotin sama si Somad. Yang tadinya biasa morotin orang, nyelingkuhin suami, morotin uangnya juga, sekarang terbalik. Irma yang diporotin sama si Somad. Sampai si Somad ini ngajak Irma nikah. Karena apa? Somad tahu mobil punya, rumah punya, kekayaan ada si Irma ini. Memanfaatkanlah dia. Diajak nikah si Irma ini. Sampai si Irma pun ya nurut begitu saja, nurut sama si Somad. Dia minta cerai ke si Dian. Dan si Dian karena memang pada awalnya dia udah kena sama ilmu pengasihannya si Irma, kena sama pengaruh susuknya si Irma, nurut aja dia, nurut aja. Dan apa yang sudah dia kasih ke si Irma itu nggak diminta lagi sama si Dian, saking baiknya dia. Ya karena memang ada pengaruh lah dari ilmu pengasihan si Irma, dari susuknya si Irma. Akhirnya si Dian itu menandatangani surat cerai. Bercerailah resmi si Dian sama si Irma. Nah, setelah bercerai, tidak selang lama Irma nikah sama Somad
Nah disinilah Irma diperbudak sama si Somad. Maksud diperbudak di sini, Irma ini yang tadinya biasanya senang-senang, gak kerja gak apa, dia udah kayak pembantu di rumah tuh, udah kayak pembantu. Si Somad itu gak pernah ngasih uang sepeser pun ke si Irma untuk kebutuhan hidup segala macam. Si Somad ini ngandelin dari hartanya si Irma. Dan uang hasil usahanya si Somad itu diberikan ke istrinya yang paling tua. Ternyata memang si Somad ini udah punya istri, punya anak, cuman tinggalnya di kota terpisah. Si Irma ini jadi istri kedua. Akhirnya apa? Setelah Irma sekian lama berhubungan dengan si Somad, menikah dengan si Somad, berumah tangga dengan si Somad, akhirnya apa? Hartanya berangsur habis. Karena memang gak ada pemasukan. Yang ada, yang dipakai mobil, perhiasan, sampai rumah pun dijual hanya untuk mencukupi kebutuhannya si Somad. Karena si Somad ini memang orangnya penggemar judi juga dia. Dan buat modal judi itu minta dimodalin ke si Irma, minta terus sama si Irma. Dan si Irma pun dengan bodohnya dia ngasih aja, berapapun yang diminta sama suaminya pasti ngasih dia. Sampai hampir habis semua hartanya, tinggal cuma rumah doang. Dan rumah pun dipinta juga sama si Somad, disuruh dijual. Uang dari hasil penjualan rumahnya sebagian buat dipakai sama Somad, senang-senang, sebagian beli rumah yang agak kecil. Irma nurut aja, dia jual akhirnya rumahnya. Rumahnya dia jual, dia memang beli rumah kecil. Rumah yang cuman sangat-sangat sederhana lah. Uang sisa dari hasil penjualan rumah, sisa dari kebutuhannya si Somad, sisa dari uang yang diberikan ke si Somad, si Irma ini. Nah disinilah orang tuanya merasa aneh. Merasa aneh dengan apa? Dengan tingkah laku si Irma. Kenapa kok ini si Irma nurut-nurut amat sama suaminya gitu kan, sama si Somad. Akhirnya satu waktu setelah dengar Irma sudah pindah dari rumah lamanya, beli rumah baru gitu kan, orang tuanya ini datang berkunjung. Dan alangkah kagetnya orang tuanya, karena apa? Rumahnya yang dulu sangat-sangat mewah dan sekarang tinggal di satu rumah yang memang sangat jauh lah dengan keadaan rumahnya yang dulu yang dikasih sama si Dian. Dan pas lihat Irma, bapaknya si Irma ini tatapannya seperti bukan tatapan anaknya. Yang namanya orang tua kan pasti tahulah karakter anak seperti apa. Ini seperti bukan anak saya Irma ini, seperti yang dikendalikan. Walaupun lagi ngomong tapi mata pikirannya nggak tahu kemana gitu kan. Walaupun sedang ngomong berhadapan kayak gini, tapi dilihat dari matanya pikirannya nggak ada di situ. Bapaknya pun merasa aneh. Ini ada yang janggal sama anak saya. Akhirnya bapaknya pun gak banyak ngomong, dia pamitan. Datanglah dia ke salah satu kiai di tempat tinggalnya bapaknya, tempat tinggalnya bapaknya si Irma ini. Dia konsultasi ke kiai itu. Pak Kiai, anak saya gini. Sampai akhirnya katanya dipinta foto si Irmanya, diperlihatkan fotonya. Anak kamu mah ini kena tuah katanya tuh. Lah, kena tuah apa Pak Kiai? Anak kamu ini pasang susuk tadinya, dan sekarang dia kalah. Kalah apa? Dia kalah ilmu, kalah kekuatan, kalah power sama laki-laki yang sekarang jadi suaminya. Jadi terbalik sekarang. Yang biasanya anak kamu yang naklukin orang, sekarang anak kamu yang takluk sama orang. Ke suaminya ini. Siapa nama suaminya? Somad Pak Kiai. Ya ini si Somad ini bukan orang sembarangan. Dia bisa sendiri loh. Dia pasti morotin harta anak kamu. Iya Pak Kiai. Mobil segala macam sampai dijual. Sekarang pun rumahnya jadi rumah kecil. Dulu rumahnya rumah mewah, dikasih sama suami yang pertama. Ya sudah, mau diobatin apa gimana ini kamu? Obatin aja Pak Kiai, kasihan. Kalau gitu bawa anak kamu ke sini. Gimana caranya? Paksa bawa anak kamu ke sini. Setelah dengar kata si kiainya kayak gitu, bapaknya si Irma ini langsung dia balik ke rumah si Irma. Gak pulang ke rumah dulu. Balik ke rumah si Irma, dia jemput Irma hari itu juga. Dibawa langsung ke rumah Pak Kiai. Awalnya Irma menolak. Menolak dia awalnya. Gak mau, ngapain sih Pak bawa saya ke sana? Saya kan normal-normal aja. Enggak, pokoknya kamu nurut aja sama Bapak, ikut sama Bapak sekarang. Kamu ini bukannya normal, gak normal kamu kayak gini. Ya udah tuh lah, terserah Bapak aja lah. Tapi Irma perasaan biasa aja kok, gak ada masalah, kata si Irma ini. Ya udah tunggu aja tuh, saya nanti nunggu si Kang Soma dulu pulang, kata si Irma. Gak usah nunggu suami kamu, sekarang aja ikut sama Bapak. Kalau ada apa-apa Bapak yang tanggung jawab, kata bapaknya ini kan. Akhirnya karena terpaksa ya, takut juga sama bapaknya, Irma nurut, dibawa dia ke rumah si Pak Kiai itu. Nah di rumah si Pak Kiai itu, Irma ini diobati sama si Pak Kiai itu, diobati, dimandikan segala macam, dirukiah lah intinya si Irma ini. Dan anehnya apa?
Setelah diruqyah itu susuk-susuknya keluar. Yang tadinya dipasang di sini, yang 11 itu yang dipasang di muka, payudara, alat vital sampai di bokong, itu keluar. Habis diruqyah sama Pak Kiai itu, keluar dia. Kaget Irma pun, Pak, ini kok pada berjatuhan? Kan jatuh dia, keluar sendiri jatuh. Ini kok pada berjatuhan? Jadi ya saya hancurkan. Ini bahwa nggak benar buat kamu. Enggak juga musyrik kamu. Gimana perasaan kamu sekarang? Kata si Pak Kiai itu. Alhamdulillah Pak Kiai, kenapa ya kok sekarang saya jadi agak tenang dikit. Gak pernah ada gelisah. Tadinya kan saya sering gelisah, pikiran juga gak karuan. Sekarang saya bisa fokus kalau mikir. Itu memang langsung terasa katanya, kata Irma ini. Langsung terasa setelah dia diruqyah sama si Pak Kiai itu. Dan anehnya apa? Yang tadinya rasa cinta segala macam yang menggebu-gebu ke si Somad hilang sirna. Gak ada lagi perasaan ke si Somad, gak ada lagi rasa sayang, rasa cinta ke si Somad. Pasca diruqyah sama si Pak Kiai. Akhirnya setelah itu disuruh pulang sama si Pak Kiainya, diantar sama bapaknya pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya, ditemenin sama bapaknya, datang si Somad. Wah, Somad kaget lihat istrinya. Kaget apa? Mungkin tahu kalau istrinya sudah diobatin. Dan mungkin dia tahu pas lihat istrinya, kalau ilmu pengasihan si Somad itu sudah gak mempan sama si istrinya. Karena apa? Pas datang, istrinya melotot ke si Somad. Marah kamu segala macam lah. Segala macam diucapkan, dari mulai nguras harta segala macam sama si Irma ini. Sampai si Irma ini minta diceraikan detik itu juga sama si Somad. Dan Somad pun mau gimana lagi? Toh harta udah dapat, kekayaan udah dia kuras, mau ngapain lagi gitu kan? Akhirnya si Somad pun mengiyakan dia, bercerailah dia dengan si Irma. Dan Irma yang mengurus, besoknya Irma yang mengurus surat-surat segala macam. Dia rapat ke pengadilan, mengajukan cerai, sampai mereka bercerai resmi secara negara. Irma ini. Nah setelah Irma resmi bercerai, akhirnya Irma pun minta diantar lagi ke rumah si Pak Kiai itu sama bapaknya. Sama bapaknya kan ditanya, mau ngapain kamu ke rumah Pak Kiai lagi? Pak, saya mau tobat. Irma ngerasa lah, selama ini Irma sudah banyak dosa. Irma udah terlalu banyak dosa Pak. Tolong antar saya ke sana lagi. Yakin kamu? Yakin Pak. Irma lebih baik hidup sederhana daripada Irma hidup bergelimang harta dari hasil seperti ini. Dari hasil jual diri. Syukurlah kalau kamu udah sadar, kata bapaknya itu kan. Nah dia akhirnya mondok di Kiai itu. Mondok di Kiai itu istilahnya menenangkan diri sambil belajar juga sama si Pak Kiainya. Itu dia mondok di sana nggak lama, cuma 1 bulan dia mondok di rumah Pak Kiai itu. Setelah mondok dari sana, Irma pulang ke rumah bapaknya dan dia buka usaha untuk mencukupi kebutuhannya. Usahanya nggak macam-macam, dia cuman jualan gorengan, jualan kopi pinggir jalan. Sampai sekarang alhamdulillah si Bu Irma memang tidak menikah lagi dan hidup sendiri dia sekarang. Dan dia pun sekarang ini istilahnya mengadopsi anak yatim. Alhamdulillah. Jadi sekarang sisa hidupnya dia abdikan untuk merawat anak yatim itu. Katanya itu salah satu anak saudaranya yang sudah meninggal. Alhamdulillah. Sampai sekarang dia masih jualan pinggir jalan.